Masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Kebocoran data adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terakses oleh pihak tidak sah. Hingga saat ini sudah banyak kejadian kebocoran dan penjualan data di internet. Terbaru adalah kabar bocornya data yang diduga merupakan data anggota BPJS Kesehatan. Kebocoran data adalah satu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, ataupun laptop. Perlu Anda ketahui, data-data yang berhasil dicuri oleh para peretas biasanya akan digunakan untuk melakukan serangan lain berbasis social engineering seperti email phishing. Selain itu, peretas juga bisa menjual kredensial pengguna ke dalam dark web. Dan hingga saat ini sudah banyak kejadian kebocoran dan penjualan data di internet. Kejahatan itu sudah terjadi di sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia. Terbaru adalah kabar bocornya data anggota BPJS Kesehatan belum lama ini. Parahnya, data-data itu dijual di forum peretas dan untuk meyakinkan calon pembeli, sang pelaku juga membuka data sampel sebanyak 1 juta secara gratis. Di sisi lain, DPR mendesak pemerintah untuk segera merampungkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi karena berfungsi mengatur hak dan kewajiban pemilik data atau individu. Lantas, langkah apa lagi yang harus dilakukan pemerintah dalam menyikapi hal tersebut? Kemudian, langkah antisipasi seperti apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah kebocoran data pribadi? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX Conversation Closing Market. Ya, pemirsa, hingga saat ini kasus kebocoran data pribadi makin sering terjadi di Indonesia. Lantas, langkah apa yang harus dilakukan untuk menyikapi hal tersebut dan bagaimana resiko dari kebocoran data yang masih terus terjadi? Kita bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Mangi Feracong. Selamat siang, Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya, Mangi, tadi sudah ada informasi terkait kebocoran data dan terbaru ada data yang diduga bocor, yakni ratusan juta data pengguna dari BPJS, terutama BPJS Kesehatan. Ini sebetulnya informasi ini yang memang sudah beredar di publik selama beberapa hari terakhir. Data apa saja atau data seperti apa yang memang diduga bocor dan akhirnya diakses oleh pihak-pihak yang mungkin saja tidak bertanggung jawab, Mangi? Baik, terima kasih Fajar. Ya, pemirsa, jika kita bicara terkait dengan kebocoran data, memang beberapa waktu belakangan ini data pribadi sudah mulai tidak aman seiring dengan perkembangan dunia digital. Seperti yang terjadi beberapa waktu belakangan ini, sekitar 279 juta data penduduk Indonesia bocor di internet. Dan diduga data tersebut berasal dari data anggota BPJS Kesehatan. Dan parahnya lagi, Fajar, ternyata data-data tersebut diproyeksikan ini dijual secara online, begitu di forum-forum online, di forum daring. Dan dari jumlah sekitar 279 juta data itu termasuk data-data orang yang sudah meninggal, Fajar. Dan ternyata data-data yang bocor ini tidak hanya berupa nama dan gaji, tapi juga masih ada data berupa KTP, kemudian juga nomor handphone, alamat tinggal, email, NPWP, kemudian juga tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian foto diri ya, dan status pembayaran. Dan yang paling disayangkan, ternyata kasus kebocoran data pribadi yang baru saja terjadi beberapa waktu belakangan ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, tapi ternyata jika kita cermati lebih jauh lagi di sepanjang tahun 2020 saja, Fajar, telah terjadi kasus kebocoran data pribadi sebanyak 7 kali. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan kebocoran data yang baru saja terjadi dan diduga berasal dari data BPJS Kesehatan dan bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, Fajar. Oke, tapi ini perlu kita konfirmasi lagi begitu ya, Mangi, dari informasi yang juga saya dapatkan. Proses penyelidikan masih terus berlanjut begitu ya, bahkan sudah melibatkan Barreskrim Polri dan juga
BSSN atau Badan Siber dan Sandi Negara. Jadi memang dugaan bocornya data ini memang belum di titik final begitu ya. Kita masih harus terus mengikuti bagaimana kemudian perkembangannya. Apakah kemudian memang bisa dikatakan kejadian ini sebagai kejadian kebocoran data yang masif. Ini perlu kita klarifikasi dan konfirmasi lebih lanjut seiring dengan beberapa pernyataan yang sudah keluar begitu ya, dari pemerintah dan juga Barreskrim Polri serta BSSN yang kemarin memang sudah secara cepat menyikapi hal ini. Tapi tadi Mangi terkait dengan kebocoran data begitu ya. Selain BPJS Kesehatan yang memang masih diduga begitu ya, apakah kemudian memang cukup banyak kejadian-kejadian kebocoran data yang menimpa masyarakat Indonesia sebelumnya, Mangi? Iya baik Fajar, ternyata di sepanjang tahun 2020 seperti yang sudah saya sampaikan tadi terjadi kebocoran data sebanyak 7 kali ya, dan untuk lebih jelasnya bisa kita saksikan bersama melalui layar televisi Anda pemirsa. Ternyata pada tanggal 20 Mei 2020 terjadi kebocoran data di Tokopedia, yaitu sekitar 91 juta data pengguna dan 7 juta data merchant ini bocor ya, yang berupa lokasi, username, password, dan juga gender. Selain itu dari bineka.com juga melaporkan ada kebocoran data sekitar 1,2 juta data penggunanya ini dijual dengan harga sekitar 17,8 juta rupiah yang terjadi pada Mei 2020 lalu. Kemudian ada juga kebocoran data yang terjadi terhadap jutaan data kependudukan ya, atau daftar pemilu tetap DPT 2014 yang terjadi di tahun 2020 lalu. Kemudian juga dari salah satu fintech yaitu Kredit Plus melaporkan ada kebocoran data sekitar 890.000 nasabah pada Agustus 2020 lalu. Kemudian aplikasi Shopback juga melaporkan adanya kebocoran data pada September 2020. Kemudian sekitar 5,8 juta data dari Red Doors juga bocor yang ternyata dijual begitu ya seharga 28,2 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian yang terakhir masih ada dari aplikasi fintech yaitu Cermati melaporkan ada kebocoran data sekitar 2,9 juta data, dan data-data tersebut ternyata dijual ya seharga 2.200 dolar Amerika. Nah, itulah Fajar beberapa kasus kebocoran data yang terjadi di tahun 2020 lalu. Oke, cukup banyak kasus-kasus yang kita tahu bahkan menyita perhatian publik. Tadi salah satunya dari Tokopedia begitu ya, lebih dari 90 juta data pengguna, bahkan merchantnya juga termasuk yang mengalami kebocoran data. Tapi jika kita lihat Mangi dari data yang bocor ini, kenapa kemudian data-data ini bisa bocor? Karena kita tahu data merupakan hal yang krusial bahkan di tengah era digital saat ini. Iya, jadi ada beberapa penyebab yang diproyeksikan menjadi penyebab begitu terhadap kebocoran data di Indonesia. Yang pertama, memang dikhawatirkan ada pihak-pihak yang sengaja membocorkan data-data masyarakat Indonesia. Kemudian juga dikhawatirkan adanya kurangnya pengamanan sehingga data-data tersebut bisa diretas, Fajar. Kemudian ternyata hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang terkait dengan perlindungan data pribadi, dan ternyata oleh sebab itu dalam 3 tahun terakhir Fajar hingga saat ini terjadi kebocoran data di Indonesia yang jumlahnya kian meningkat di setiap tahunnya. Dan ternyata data-data yang bocor ya, data-data pribadi yang bocor ini jumlahnya cukup masif begitu ya, yang ternyata bisa disebabkan oleh kesalahan dari si penyimpan data atau si pemroses data tersebut. Kemudian jika data yang bocor ya, data pribadi yang bocor ini sifatnya masif, memang diproyeksikan ini berasal dari satu instansi, bukan disebabkan oleh perseorangan, Fajar. Dan dengan bocornya data-data tersebut ini sangat merugikan. Yang paling dirugikan ya Fajar ya adalah si pemilik data tersebut atau masyarakat Indonesia. Meskipun di sisi lain instansi atau pihak-pihak terkait juga dirugikan ya karena kehilangan trust dari masyarakat, tapi tetap saja yang paling dirugikan adalah si pemilik data tersebut. Dan sayangnya Fajar, di Indonesia saat ini masih ada beberapa pihak yang dengan sengaja membocorkan data-data pribadi masyarakat Indonesia, Fajar. Jadi memang kita sendiri pun sebenarnya harus melakukan langkah-langkah mitigasi ya agar bisa terhindar dari kebocoran data pribadi karena bisa sangat merugikan diri sendiri, Fajar. Oke, sebelum kita ke sana, bagaimana kemudian langkah mitigasi untuk bisa menghindari kebocoran data? Tadi Mangi menyebutkan begitu ya, ada pihak yang memang sengaja membocorkan data ke publik.
siapa sebetulnya pihak-pihak ini? Apakah kemudian ada datanya atau ada yang bisa disampaikan, Bang? Ya Fajar, pihak-pihak yang sengaja membocorkan data masyarakat Indonesia ini adalah P2P lending ilegal alias pinjol ilegal. Nah, pinjol ilegal ini memang merupakan salah satu platform digital yang menawarkan pinjaman online kepada masyarakat dengan proses pencairan yang cukup cepat tapi menawarkan bunga yang cukup tinggi. Nah, karena bunga yang ditawarkan ini cukup tinggi, akhirnya banyak sekali para nasabah atau masyarakat yang melakukan gagal bayar. Dan ketika para nasabah tersebut melakukan gagal bayar, data pribadi nasabah tersebut sengaja disebarluaskan ya, baik itu berupa foto, kemudian juga berupa KTP dan juga nomor telepon. Karena ternyata pinjol ilegal ini bisa mengakses kontak di handphone nasabah tersebut. Dan ternyata dari tahun 2018 sampai dengan saat ini 2021, menurut data dari Satgas Waspada Investasi, ada sekitar 3.000 pinjol ilegal. Tapi memang sebagian juga sudah ditindaklanjuti oleh Satgas Waspada Investasi. Tapi yang bisa kita cermati lebih jauh lagi, dari sekitar 3.000 jumlah pinjol ilegal, apabila di setiap pinjol ilegal tersebut melakukan penyebaran data pribadi para nasabahnya begitu ya, ini artinya data nasabah yang bocor di luaran begitu ya terhadap pihak-pihak lainnya ini sangat banyak sekali Fajar, dan bisa dikatakan ini sangat merugikan nasabah itu sendiri Fajar. Oke, bisa menyebabkan kerugian bagi nasabah ataupun masyarakat Indonesia. Tapi lebih jelasnya sebetulnya risiko atau kerugian apa saja yang memang berpotensi dialami oleh masyarakat yang memang akhirnya datanya baik secara sengaja begitu ada pihak yang membocorkan atau secara tidak sengaja ada yang melakukan peretasan, akhirnya data tersebut bocor ke publik. Apa saja kemudian risiko atau kerugian yang Mang? Ya, tentunya resiko dan kerugian yang dialami ini cukup banyak sekali ya. Contohnya jika data pribadi yang bocor ini berupa email, kemudian KTP ataupun nomor telepon, maka dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi data begitu yang akan digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan ataupun kejahatan-kejahatan online dan juga kejahatan digital. Contohnya, jika KTP seseorang ini bocor datanya begitu ya di luaran, dikhawatirkan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan KTP tersebut, contohnya untuk melakukan pinjaman online yang ilegal. Nah, kemudian ketika pelaku tersebut melakukan gagal bayar Fajar, maka yang akan dikejar-kejar tentunya adalah pemilik KTP tersebut. Jadi memang ini cukup bahaya Fajar jika data-data pribadi kita tersebar luaskan ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian jika nomor handphone yang bocor, bisa saja hal yang dikhawatirkan terjadi adalah terjadi pembajakan sosial media, kemudian saldo-saldo di dompet digital kita juga bisa saja hilang begitu ya Fajar. Kemudian hal selanjutnya yang dikhawatirkan jika data-data kita ini bocor di luaran begitu ya, terjadi kampanye phishing secara besar-besaran. Nah, dari aktivitas phishing ini Fajar bisa saja dikhawatirkan kemudian terjadi yang namanya pembobolan rekening tabungan dengan jumlah yang cukup besar dan juga terjadi pemerasan dana di kartu kredit Fajar. Jadi memang bisa kita simpulkan ya, resiko dan kerugian yang dialami dari kebocoran data pribadi ini sangat banyak sekali Fajar, dan memang diri kita sendiri ya, masyarakat dan juga pihak-pihak lainnya termasuk pemerintah ini perlu melakukan banyak upaya ataupun perlu melakukan langkah-langkah untuk menghindari ya terjadinya kebocoran data di Indonesia. Dan sejauh ini menurut Fajar sendiri dari sisi regulator ataupun pemerintah, langkah atau upaya apa saja yang harus dilakukan agar bisa terhindar dari kebocoran data di kemudian hari Fajar? Oke, sebagai regulator begitu ya dari kacamata saya ataupun pemerintah tadi, ini harusnya memang menyediakan atau menerapkan peraturan yang lebih tegas terkait dengan pengelolaan data dari nasabah ataupun masyarakat begitu ya, baik bagi institusi maupun bagi badan usaha, sehingga memang akhirnya kewajiban untuk menjaga keamanan dari data-data yang sudah dikolektif atau dikumpulkan begitu ya, ini menjadi kewajiban utama yang harus diprioritaskan begitu ya oleh para pengumpul data baik tadi institusi ataupun badan usaha, sehingga memang adanya peraturan ini yang
memang diharapkan begitu ya untuk bisa menjadi payung utama dari aktivitas perlindungan data pribadi. Dan tadi sebetulnya Mangi sudah menyinggung begitu ya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sampai dengan saat ini memang masih belum ada di Indonesia, dan ini menjadi sangat krusial dibutuhkan di tengah perkembangan digital yang memang terus berlangsung dan cukup masif sampai dengan saat ini, sehingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan memang bisa melindungi hak-hak dan juga sekaligus menuntut kewajiban bagi para pengumpul data dari institusi ataupun badan usaha, sehingga akhirnya dua pihak saling menjaga data dan tidak ataupun memperkecil kemungkinan untuk adanya kebocoran. Dan hal lain yang juga memang perlu diperhatikan adalah tingkat keamanan yang harus terus-menerus dimutakhirkan begitu ya. Pengamanan berlapis ini menjadi hal mutlak yang harus dilakukan melalui proxy ataupun firewall yang memang harus bisa mengimbangi dari potensi kejahatan ataupun cybercrime yang terjadi dari para peretas ataupun hacker yang tentunya biasanya memiliki kemampuan yang lebih mumpuni atau bahkan lebih mengerti terkait dengan peretasan data untuk membobol satu sistem pengamanan. Sehingga memang hal-hal inilah yang harus dilakukan ataupun terus diupayakan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan data masyarakat. Tapi memang tidak hanya pemerintah yang harus berupaya ataupun tadi institusi ataupun badan usaha yang harus terus melakukan berbagai cara untuk menjamin keamanan data masyarakat. Masyarakat pun harus dengan kesadarannya ini bisa meminimalisir atau memperkecil kemungkinan bocornya data-data pribadi. Tapi mungkin juga banyak yang belum tahu begitu Mangi, bagaimana kemudian cara-cara yang harusnya dilakukan oleh masyarakat agar terhindar dari kebocoran data. Ada yang bisa dibagikan Mangi terkait hal itu? Baik Fajar, jadi terkait dengan langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari kebocoran data pribadi. Yang pertama, kita harus lebih berhati-hati dalam mengekspos data pribadi di internet, Fajar. Karena jika semakin banyak informasi-informasi pribadi yang kita upload gitu ya di internet, dikhawatirkan akan semakin tinggi juga nih banyak orang yang akan memanfaatkan atau menyalahgunakan data-data pribadi kita untuk melakukan contohnya penipuan ataupun kejahatan-kejahatan digital lainnya. Kemudian jika memiliki satu account begitu ya, diharapkan memiliki password yang tidak mudah ditebak ya. Jangan berhubungan dengan nomor telepon, kemudian juga jangan berhubungan dengan tanggal lahir contohnya. Kemudian diharapkan juga dapat mengganti password secara berkala, Fajar, dan juga jangan mudah memberikan data kependudukan kepada siapapun. Contohnya, jika Fajar memasuki suatu gedung begitu ya, biasanya kan memang diminta KTP, Fajar. Nah, mungkin kedepannya pengganti bisa dilakukan dengan tidak memberikan KTP tapi memberikan identitas lainnya, contohnya SIM ataupun identitas lainnya yang Fajar miliki. Selain itu bisa juga menerapkan TFA ataupun OTP ya, atau one time password, karena one time password ini memang berhubungan dengan nomor telepon yang kita miliki, jadi bisa menghindarkan kita dari kebocoran data pribadi yang saat ini jumlahnya semakin marak terjadi di Indonesia. Dan jika kita bisa menerapkan hal-hal tersebut, ini akan banyak sekali manfaatnya bagi diri kita dan juga bagi pihak-pihak lainnya, Fajar. Oke, jadi berbagai cara tetap harus dilakukan begitu ya untuk kemudian menjaga kerahasiaan data pribadi kita, terutama jika mengakses platform-platform tertentu yang berhubungan dengan internet. Karena kita tahu jejak dari digital itu mudah sekali ditemukan di tangan orang-orang yang memang berniat untuk menyalahgunakan data-data yang mungkin saja kita secara tidak sengaja akhirnya mengekspos data tersebut. Lantas bagaimana kemudian manfaat-manfaat dari perlindungan data pribadi sendiri, Mangi? Iya, tentunya manfaat dari perlindungan data pribadi bagi kita sendiri begitu ya adalah menghindarkan kita dari resiko terjadinya kebocoran data pribadi. Kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi, memang saat ini Indonesia dan juga negara-negara lainnya sedang berproses untuk memasuki industri 4.0 begitu, Fajar, di mana semuanya ini sudah serba digital, mulai dari perbankan, kemudian juga kita belanja sudah dilakukan bisa secara digital begitu ya. Maka yang harus dipersiapkan oleh Indonesia sendiri ke depannya adalah tidak hanya terkait dengan infrastruktur digital, tapi juga keamanan data para penggunanya. Karena jika kita bicara terkait dengan keamanan data pribadi ya, ini juga berhubungan dengan ekonomi digital, Fajar. Karena
ekonomi digital kita diproyeksikan di tahun 2025 mendatang ya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani ini bisa mencapai 124 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi itulah Fajar dari pembicaraan kita terkait dengan pentingnya ya langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menghindari kebocoran data pribadi, dan ternyata ini juga berhubungan dengan ekonomi digital apabila kita bisa cermati lebih jauh lagi. Dan jangan lupa untuk tadi ya menjalankan tips-tips yang sudah saya sampaikan berupa penggantian password secara berkala, dan juga jangan mudah untuk memberikan informasi pribadi kepada orang lain atau pihak-pihak lainnya apalagi melalui internet, Fajar. Ya, baik Manggi, kita harapkan juga memang semakin sedikit atau bahkan tidak ada begitu ya kejadian-kejadian kebocoran data yang kembali membuat perhatian publik tersita dan membuat masyarakat khawatir begitu terkait dengan data-data pribadi yang sangat mungkin bisa disalahgunakan. Baik Manggi, itu menjadi akhir diskusi kita di sesi kali ini. Terima kasih banyak sudah berbagi. Kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Dan pemirsa IDEX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya.